Selamat pagi semuanya. Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya mengisi kelas di 11B1. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa bisa dipimpin oleh siapa? Ya, coba. Mas Iqbal. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Doa mulai. Selesai. Terima kasih Mas Iqbal. Untuk hari ini teman-temannya yang nggak masuk ada berapa? Tiga. Berarti sama yang jaga. Ada 7 ya yang jaga? 4. Berarti total 7. Berarti 30 siswa ya sekarang yang hadir. Sebelumnya di kelas sebelumnya kalian kan sudah mempelajari mengenai komunikasi. Nah, hari ini dunia akan memberikan materi mengenai lambang komunikasi. Ada yang tahu lambangnya itu apa? Simbol. Lambang itu simbol yang dapat mempresentasikan sesuatu dalam sekali bidang. Itu adalah lambang. Di sini dunia akan mempresentasikan yang dimana kalian memiliki tujuan belajar. Nanti tujuannya kalian mampu mengidentifikasi dan kalian mampu mengelompokkan jenis-jenis dari lambang komunikasi. Yang pertama ada kegunaan lambang. Kegunaan lambang di sini ada 5. Yang pertama mempengaruhi komunikan. Yang kedua membuat orang paham terhadap pesan yang disampaikan. Yang ketiga memberikan pengertian terhadap pesan yang disampaikan. Yang keempat sebagai penghubung antara komunikan dan komunikator. Yang kelima mencapai tujuan komunikasi. Jadi yang pertama itu mempengaruhi komunikan. Jika kalian melihat suatu simbol atau lambang, kalian langsung paham karena pada saat itu kalian menjadi seorang komunikan atau penerima pesan. Kemudian yang kedua membuat orang paham terhadap pesan yang disampaikan. Jadi pesan itu tidak hanya berupa teks, tapi juga berupa simbol. Bisa digunakan sebagai penjelas jika teks itu kurang suka dibaca oleh orang banyak. Jadi kalau kebanyakan teks kan kalian pada malas baca banyak-banyak ya. Jadi langsung lihat poin-poinnya yang digunakan sebagai simbol. Yang ketiga memberikan pengertian terhadap pesan yang disampaikan. Misalnya nih, kalau kalian chattingan bareng teman, kalian pakai emot marah, kalian pakai tanda seru, pakai tanda tanya, berarti kan kalian sebagai komunikator menyampaikan pesan. Oh, ini yang tidak saya tahu. Oh, ini yang membuat saya marah. Oh, ini yang membuat saya sangat bersemangat kayak gitu. Yang keempat sebagai penghubung antara komunikan dan komunikator. Ya, contohnya mengirim pesan dengan sesama teman atau mengirim pesan dengan orang lain. Yang kelima mencapai tujuan komunikasi. Jadi jika kita melakukan komunikasi atau interaksi tidak hanya berupa verbal, tidak hanya berupa teks, tapi juga bisa berupa lambang atau simbol. Nah, lambang itu ada beberapa. Yang pertama lambang gerak. Ada emoji, reaksi emoticon. Yang ketiga ada simbol tangan. Yang keempat ada gif dan stiker. Yang kelima simbol khusus. Dari kelima ini ada yang belum pernah kalian lihat atau udah kalian lihat semua? Pernah semua? Udah pernah semua ya? Iya. Ya. Lanjut ke lambang suara. Ada notifikasi suara, pemutar suara, jingle, suara pemberitahuan, rekaman suara. Ini udah pada tahu semua kan?
Biasanya kalian pakai handphone juga pasti ada notifikasinya. Kalian di ada pemutar, ada perekam, ada suara pemberitahuan. Kalau jingle ini lebih ke slogan atau jargon. Lambang warna ini identik dengan logo dan merek. Yang kedua, desain situs web antar muka pengguna. Ketiga, kampanye pemasaran digital. Keempat, infografis dan grafis visual. Yang kelima, emosi dan asosiasi. Nah, ini contohnya beberapa platform yang menggunakan desain situs web. Ada Canva, terus dengan logo, ada YouTube, ada TikTok. Kemudian infografis dan grafis visual itu berupa teks yang memiliki lambang atau simbol. Jadi sekali baca kalian langsung paham itu adalah infografis. Kemudian ada emosi dan asosiasi melalui Shopee. Kemudian ada kampanye pemasaran digital. Kampanye pemasaran digital itu harus menarik. Sekali lihat warna itu sebagai komunikator, kita langsung menuju kepada iklan itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya. Kan itu kan ada logo dan identitas. Nah, dalam warna oranye itu menggambarkan apa dalam logo visual? Ya, jadi misalnya kalau kalian lihat Shopee, kan biasanya logonya warna oranye atau platformnya situs webnya itu berwarna oranye. Nah, warna oranye itu menggambarkan kenyamanan. Jadi di bagian mata warna oranye itu menimbulkan rasa nyaman sehingga kalian pada saat berbelanja, kalian pada saat scroll platform marketplace, kalian kadang merasa lama banget pilih-pilih barang. Nah, itu nggak merusak mata kalian. Warna oranye itu menimbulkan kenyamanan. Iya, warnanya soft. Terima kasih pertanyaannya dia. Selanjutnya lambang gambar. Ada lambang bahasa, kemudian ada lambang huruf. Nah, di sini ada font serif, kemudian ada sans serif, ada font display, font monopasi, ada font branding. Di font serif ini kalian bisa lihat ada perbedaannya serif dan sans serif. Kemudian ada display. Display itu biasanya digunakan untuk font judul. Kemudian ada monopasi adalah font yang biasa digunakan untuk coding di program. Kemudian ada font branding. Nah, contohnya di platform Netflix ini, Netflix sendiri punya ciri khas dan brandingnya masing-masing. Sampai sini ada yang ditanyakan? Saya mau tanya. Ya. Biasanya untuk font pada platform Netflix itu font apa ya? Ya, makasih Mbak Aurel. Jadi untuk platform di Netflix biasanya menggunakan font branding dari Netflix sendiri, yakni Netflix Sans. Sebelumnya ada font Gotham, tapi karena mereka punya branding sendiri, akhirnya mengubah nama menjadi Netflix Sans. Ya, kemudian ada lambang angka. Terima kasih. Materi yang sudah saya ajarkan ada beberapa lambang. Ada berapa lambang? Ada lambang gerak, ada lambang suara, ada lambang angka, warna. Kemudian ada lambang huruf. Ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau nggak ada yang ingin ditanyakan, Ibu mau kalian mengerjakan studi kasus yang Ibu share, nanti Ibu kasih studi kasusnya ke kalian. Ini dikerjakan secara berkelompok. Kita bentuk kelompoknya dulu, dihitung 1 sampai 7. Menghitung ya? 1, 2, 5, 6, 7, 1, 5, 6. 8. Jadi nanti
mengumpul dengan kelompoknya masing-masing. Di sini ada 7 kelompok kan ya. Di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Silakan untuk teman-teman mengumpul dengan kelompoknya masing-masing. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1 mana? 1. Ya. Kelompok 2, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 4, 5, 6. Saya Loh, kok jauh? Devin, ada Dev? Iya, loh. 7 mana? Oh, 7. Jadi, Ibu kasih studi kasus ke kalian. Studi kasusnya berupa peserta didik yang belum memahami dana sekolah. Jadi tugas kalian adalah membuat dana sekolah berdasarkan lambang atau simbol yang berada di lingkungan sekolah. Sehingga peserta didik baru itu tahu ini ruangan apa, ini kelas berapa, dan ini harus ke arah mana untuk menuju ruangan ini. Seperti itu, paham? Kalian bisa mengerjakan melalui media apapun, bisa media digital atau media tulis juga nggak apa-apa. Ibu terima semuanya. Jadi untuk skor penilaiannya, Ibu ada 4 skor penilaian. Yang pertama adalah pemahaman kalian mengenai lambang. Kemudian kedua, kemampuan kalian untuk memberikan instruksi melalui lambang. Yang ketiga adalah kerjasama dalam kelompok. Yang keempat, kreativitas dan inovasi. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau begitu silakan mengerjakan sesuai kelompoknya masing-masing. Udah 30 menit. Coba siapa yang mau presentasi? Kelompok berapa? Dari 7 kelompok? Kelompok 6. Ya, silakan kelompok 6 untuk presentasi hasilnya. Kelompok 6 ada berapa orang? 6 orang. Ada berapa? Ada 6 orang. 2, 3, 4, 5, 6. Ya, silakan maju ke depan 6-6-nya. 6-6-nya. Mohon perhatiannya untuk teman-teman yang lain. Untuk teman-teman yang lain dengerin temennya presentasi ya. Jadi perwakilan dari kelompok 6. Silakan kelompok 6. Halo friends. Perkenalkan, kita dari kelompok 6 akan menjelaskan tugas atau jawaban hasil pengamatan kita untuk materi lambang. Yang pertama, di sini kita mengelompokkan berdasarkan warna. Yang pertama warna hijau itu sebagai simbol kebun taman, warna kuning sebagai ruangan kelas, warna merah sebagai tablet sekolah, warna ungu sebagai toilet, warna biru sebagai kantin, lapangan, parkiran, dan tanah kosong.
ada lambang untuk menunjukkan arah mata angin, ada juga lambang untuk musola, sekolah, lapangan, dan gapura sebagai pintu masuk sekolah. Nah, kesimpulan dari beberapa yaitu bisa memudahkan peserta didik yang belum tahu dengan sekolah dengan memberikan lambang atau membedakan mana yang ruang guru, mana yang ruang kelas, mana yang taman sekolah dan semacamnya. Oke, sekian dari kita. Jika ada salah kata atau salah pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk presentasi dari kelompok 6 sudah bagus, sudah mencakup keseluruhan aspek yang Ibu berikan di indikator pelajaran. Jadi warnanya ada, simbolnya ada, lambangnya ada. Sampai sini kalian paham kan mengenai lambang komunikasi? Jadi lambang itu apa? Tadi simbol atau identitas yang dapat mempresentasikan sesuatu melalui gambar, melalui suara, melalui gerak atau melalui huruf lambang. Jadi kesimpulan kegiatan hari ini adalah jika kalian nanti di kehidupan atau di kerja di dunia yang lebih keras, nah, kalian juga harus membutuhkan lambang untuk komunikasi. Jadi tidak hanya teks yang panjang, tapi kalian bisa mempresentasikan dengan cara yang lain, yakni menggunakan lambang atau simbol. Ya. Pembelajaran hari ini menurut kalian apa yang kalian sukai dari pembelajaran ini, apa yang tidak kalian sukai? Coba yang kalian sukai dulu dari pembelajaran hari ini. Mengenai lambang komunikasi. Tahu warna. Tahu tentang arti warna. Kemudian kalau yang tidak disukai, makna lambangnya. warna lambangnya atau bentuknya dan warna lambangnya. Jadi untuk pembelajaran kali ini kalian lebih suka Ibu melakukan pengajaran seperti ini atau lebih banyak praktik atau ke arah mana? Praktik langsung. Jadi kalau misalnya kalian membuat dena seperti tadi, kalian merasa puas nggak bisa mempraktekkan itu? Puas. Sudah. Terima kasih untuk refleksi hari ini mengenai lambang komunikasi. Untuk kedepannya Ibu akan memperbarui pengajaran Ibu, menginovasikan agar kalian memahami pelajaran yang Ibu beri. Terima kasih. Sekian pembelajaran dari dunia. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi kalian semua. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa. Semoga ilmu ini bermanfaat. Ibu pimpin ya. Berdoa bisa dimulai. Berdoa bisa diakhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.